KPU, pemerintah, dan DPR RI telah menetapkan tanggal 14 Desember sebagai tanggal pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, selanjutnya akan ditetapkan tahapan-tahapan berikutnya, seperti yang sudah diusulkan oleh KPU. Nah, lalu bagaimana tahapan-tahapan itu mempengaruhi dan berkorelasi terhadap persiapan dan strategi Anda, terutama mereka yang ingin maju di dalam pemilihan legislatif 2024. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, akhirnya tanggal yang ditunggu-tunggu sudah keluar, di mana akhirnya DPR RI, KPU, dan pemerintah menetapkan 14 Desember sebagai tanggal pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Untuk konten kali ini saya tidak akan membahas mengenai pemilihan presiden, tetapi saya akan fokus mengenai pemilihan legislatif yang tahapan-tahapannya nanti akan ditetapkan kembali oleh DPR, KPU, dan pemerintah. Tetapi saya ingin membahas kepada usulan dan tahapan yang sudah dimunculkan di media dan diusulkan oleh KPU kepada DPR dan pemerintah. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan ini mempengaruhi strategi dan rencana Anda untuk berkompetisi dalam Pileg 2014. Nah, kita mulai dulu dengan tahapan yang paling pertama di dalam pemilihan legislatif, yaitu di tanggal 1 sampai 7 Agustus itu adalah pendaftaran partai politik. Seperti kita ketahui semua bahwa kategori partai politik ada 3, yaitu partai politik yang terdaftar di dalam Kemkumham, partai politik yang tidak terdaftar di Kemkumham. Dalam hal ini mereka mendirikan partai politik, mendeklarasikan ke media, tetapi setelah itu tidak mengurus administratifnya untuk bisa masuk ke dalam lembar Kemkumham. Nah, kemudian yang ketiga adalah partai politik peserta pemilu. Tentu saja syarat untuk bisa terdaftar di Kumham dan kemudian lanjut untuk masuk sebagai partai politik peserta pemilu itu tidak mudah. Saya tidak akan membahas sekarang mengenai persyaratannya, tetapi yang perlu Anda ingat bahwa bila Anda memutuskan untuk bertarung dengan memanfaatkan instrumen partai politik baru, Anda perlu berhati-hati karena belum tentu partai politik Anda kemudian menjadi partai politik peserta pemilu. Bila Anda sudah terdaftar ke dalam partai politik yang pertama sudah ada duduk di Senayan, ini relatif aman. Karena ke-9 partai politik tersebut tidak akan melalui verifikasi faktual dan verifikasi administratif lagi. Sedangkan partai-partai yang kemarin bertarung di pemilu 2019 dan kemudian tidak masuk ke dalam parliamentary threshold, itu partai-partai tersebut masih harus melewati verifikasi faktual. Nah, untuk partai politik yang sama sekali belum bergabung di dalam pemilu sebelumnya, mereka harus mengikuti verifikasi faktual dan verifikasi administratif yang cukup rumit dan belum bisa dipastikan mereka semua bisa lolos ke dalam partai politik peserta pemilu. Tanggal berikutnya adalah tanggal 14 Desember 2022, di mana di tanggal ini akhirnya setelah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, akhirnya ditetapkanlah partai politik peserta pemilu. Nah, di sini kemudian Anda bisa melihat apakah partai politik Anda masuk sebagai partai politik peserta pemilu. Karena kalau tidak, berarti Anda harus pindah kendaraan, Anda harus pindah partai politik. Kalau Anda berkeras ingin maju dan partai politik Anda tidak tercantum atau tidak bisa mengikuti pemilu, kan berarti Anda harus pindah partai politik. Nah, itu konsekuensinya untuk Anda. Tetapi dengan penetapan 14 Desember 2022 itu, partai politik yang kemudian dinyatakan tidak lulus dari apakah itu verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual masih bisa melakukan gugatan kepada KPU untuk kemudian diproses secara hukum. Misalnya di tahun 2019 lalu
PKPI dan PBB itu tidak lulus ke dalam verifikasi administratif yang membuat KPU awalnya menyatakan dua partai ini tidak bisa mengikuti pemilu 2019. Akan tetapi setelah dilakukan gugatan, akhirnya ditetapkan kedua partai tersebut masuk dan bisa berkompetisi dalam pemilihan legislatif 2019. Nah, jadi tahap ini harus Anda ikuti secara seksama, terutama bagi mereka yang mengikuti pemilu dari partai non-Senayan. Berikutnya adalah tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2023, di mana KPU menetapkan dapil daerah pemilihan serta alokasi kursi di seluruh Indonesia. Apakah kemudian terjadi penambahan, pengurangan, penyesuaian dari daerah pemilihan? Itu bisa saja terjadi, dan berdasarkan undang-undang itu dimungkinkan karena ada beberapa kriteria seperti kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesinambungan, dan lain sebagainya yang menentukan jumlah dapil di suatu daerah. Sebagai contoh saja, di 2019 terjadi perubahan dapil tingkat nasional, di mana yang sebelumnya ada 77 dapil seluruh Indonesia menjadi 80 dapil di seluruh Indonesia, dan juga mengikuti jumlah alokasi kursi DPR RI itu bertambah dari 560 menjadi 575. Tentu saja ini kemudian diikuti oleh penyesuaian dapil di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya, jadi dapilnya kemungkinan ada perubahan dan ada juga kemungkinan penambahan atau penyesuaian jumlah kursi. Jadi artinya dalam konteks ini Anda perlu mengamati proses ini lebih lanjut. Karena kalau Anda sebelumnya sudah memiliki dapil, kalau misalnya dapil Anda dipecah atau kemudian dapilnya bertambah, ini membutuhkan perubahan strategi tertentu. Ya, tentu saja kita berharap perhitungan dapil tidak terlalu jauh berbeda dengan perhitungan dapil dan alokasi jumlah kursi di pemilu sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 itu adalah pendaftaran calon anggota DPD, DPR, dan DPRD. Nah, yang perlu jadi catatan bahwa pendaftaran ini adalah pendaftaran dari partai politik kepada KPU. Ya, artinya proses Anda mendaftarkan diri melalui partai politik itu sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau pendaftaran di KPU di tanggal 1 sampai 14 Mei, perkiraan saya hampir semua partai politik akan menyelesaikan semua proses, apakah itu penjaringan maupun penyaringan, itu di sekitar bulan Maret atau April 2023. Jadi Anda harus cek di daerah masing-masing, di partai politik masing-masing, kapan mereka melakukan pembukaan pendaftaran atau tahap penjaringan, dan bagaimana tahap selanjutnya, yaitu tahap penyaringan. Sehingga nama Anda kemudian yang diusulkan oleh partai politik tersebut di KPU setempat untuk menjadi daftar calon sementara atau DCS. Tahap kelima dari proses ini adalah tanggal 1 sampai 21 Juni 2023, di mana dilakukan oleh KPU masing-masing, baik di daerah maupun nasional, itu penetapan DPT atau daftar pemilih tetap. Jadi dengan adanya penetapan daftar pemilih tetap, maka kita akan tahu persis berapa jumlah suara yang total di suatu wilayah, termasuk kemudian nama, kemudian calon pemilih yang bisa menjadi target Anda di dapil Anda masing-masing. Jadi tahapan ini juga perlu Anda waspadai, dan begitu sudah ditetapkan oleh KPU, maka upayakan Anda bisa mendapatkan DPT tersebut sebagai kontrol untuk targeting jumlah suara yang Anda targetkan menjadi konstituen Anda dan bagaimana pergerakan tim Anda selanjutnya. Tahap berikutnya adalah penetapan DCT oleh
KPU. Jadi yang sebelumnya menjadi daftar calon sementara dijadikan daftar calon tetap itu di tanggal 11 Oktober 2023. Biasanya sebulan sebelum penetapan daftar calon tetap, sebulan sebelumnya biasanya KPU akan memberikan daftar calon sementara, di mana daftar calon sementara itu kemudian diumumkan, diberikan kepada publik untuk kemudian mengetahui bagaimana respon publik terhadap nama-nama tersebut. Apakah nama-nama tersebut kemudian mempunyai masalah, apakah nama-nama tersebut mempunyai masalah hukum, dan lain sebagainya. Intinya ingin melihat respon masyarakat terhadap nama-nama yang ada. Nah, semua nama yang diajukan oleh partai politik belum tentu semuanya bisa menjadi daftar calon sementara. Ya, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Misalnya tergantung peraturan KPU yang akan nanti dibentuk, apakah misalnya terpidana korupsi bisa menjadi calon anggota legislatif. Nah, di 2019 mereka tidak boleh. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah tercatat ternyata pernah mengalami pidana korupsi, maka mereka tidak diperbolehkan untuk maju di dalam pemilu 2019. Nah, berikutnya misalnya persyaratan administratif sebagai contoh, kalau mereka adalah ASN atau aparatur sipil negara, pegawai negeri, mereka TNI Polri, mereka yang bekerja di lingkup yang mendapatkan penghasilan dari APBN, misalnya menjadi komisaris, direksi, BUMN, BUMD, mereka ini harus mengundurkan diri. Dan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani oleh kepala instansi tersebut harus disertakan. Karena kalau itu tidak disertakan, maka pencalonan itu bisa digugurkan oleh KPU. Berikutnya, setelah ditetapkan kemudian 3 hari berikutnya, yaitu 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024 itu adalah masa awal kampanye. Nah, yang menarik sebetulnya dari masa kampanye ini adalah kalau kita lihat dibandingkan dengan 2019 lalu, di mana masa kampanye itu sekitar 6 bulanan, hampir 7 bulan, sedangkan di 2024 masa kampanyenya itu diperpendek menjadi sekitar 4 bulan, yaitu dari bulan Oktober hingga Februari 2024. Nah, tentu saja kalau menurut saya ini adalah sebuah kabar baik, karena waktu yang lebih pendek bisa membuat kita bisa lebih fokus dan tidak mengeluarkan biaya kampanye lebih besar lagi. Nah, hanya yang menarik sebetulnya dalam konteks kampanye ini, di mana terbagi dua, di mana yang pertama kegiatannya di dalam mulai 14 Oktober itu mulai dari kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Itu dilakukan mulai 14 Oktober, tetapi baru tanggal 21 Januari itu para kandidat boleh melakukan kampanye berupa rapat umum, rapat terbuka, rapat yang besar, plus juga melalui iklan-iklan di media, ya, di media massa seperti koran, TV, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik tentu saja yang namanya media sosial belum diatur secara rigid di sini. Kapan dimulainya atau kapan berakhirnya, sehingga kalau tidak diatur mungkin orang bisa mulai melakukan kampanye bahkan dari sekarang dan kemudian bahkan sampai minggu tenang. Mungkin ini catatan untuk KPU sehingga bisa melihat bahwa yang namanya media sosial sebagai alat kampanye juga harus diawasi. Nah, tentu saja mengenai kampanye kita masih belum fix betul mengenai aturan-aturannya, karena kita tahu sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Pada saat video ini dibuat, varian Omicron sedang menyebar dengan cukup pesat. Nah, kita nggak tahu apakah nanti amit-amit menjelang 2024 ada virus baru lagi yang mempengaruhi mobilisasi massa dan pengumpulan massa, misalnya seperti pada waktu Pilkada 2020 lalu, di mana untuk pertemuan terbuka, rapat-rapat
terbatas, itu jumlahnya hanya dibatasi maksimal 50 orang. Nah, apakah itu yang akan terjadi lagi, kita tidak tahu, kita tunggu. Tentu saja kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan pesta rakyat itu bisa dialami dengan sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan acara-acara kampanye yang ramai dan meriah. Berikutnya tanggal 11, 12, 13 Februari 2024 adalah masa tenang, di mana di masa tenang ini sebetulnya merupakan masa tegang bagi para caleg dan para kandidat yang ada, termasuk kandidat presiden, karena di sini semua alat peraga kampanye harus turunkan, harus dibersihkan, tidak boleh ada alat peraga kampanye yang tersisa gitu ya. Semua kandidat harus tenang, tidak boleh menjalankan kampanye lagi di masa-masa itu. Pertemuan-pertemuan tidak boleh dilakukan lagi, tidak boleh melakukan sosialisasi, kecuali pertemuan dengan tim sesnya masing-masing ini masih diperbolehkan gitu ya. Jadi 3 hari menjelang pencoblosan itu adalah masa tenang, dan akhirnya tanggal 14 Februari 2024 itu adalah masa pencoblosan. Tentu saja Anda sebagai kandidat di masa tenang maupun di masa pencoblosan tidak boleh tenang-tenang saja, karena Anda harus mempersiapkan infrastruktur saksi terutama dengan baik, sehingga nanti akhirnya Anda bisa mendapatkan penghitungan suara yang akurat yang disertai bukti-bukti yang lengkap. Setelah pencoblosan itu kemudian ada tahap penghitungan suara di dalam tingkat-tingkat berikutnya, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, hingga ke level nasional. Nah, usul saya, Anda harus menjaga suara Anda harus mengamankan suara Anda, sehingga suara Anda tidak berkurang atau bahkan hilang di daerah-daerah pemilihan Anda. Karena sering sekali terjadi penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan suara yang di level-level berikutnya. Oleh karena itu, jaga terus suara Anda, terus konsentrasi, terus waspada, dan fokus dengan target Anda. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.